maka di situ kita bisa mendapatkan 7,5 juta rupiah dengan analisa singkat seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku akan share lagi gimana sih modal kecil tapi bisa untung gede sampai jutaan rupiah. Nah, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial dan analisa sama-sama gimana sih cara untuk menentukan titik beli yang bagus sehingga di situ kita bisa mendapatkan cuan secara maksimal dalam dunia trading. Nah, serang langsung aja. Tanpa berbasa-basi kita menuju ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi di hari ini aku akan merekomendasikan 3 buah koin atau cryptocurrency yang berfundamental sangat bagus. Sehingga kalau kita beli di saat sekarang, insya Allah kita bisa mendapatkan cuan dalam beberapa waktu yang akan datang teman-teman ya. Untuk koin yang pertama bernama Gala, koin yang kedua bernama Mana, dan untuk koin yang ketiga bernama The Sandbox. Langsung aja kita pergi ke koin Gala atau koin yang pertama. Nah, seperti biasa kita akan ubah ke tampilan full screen terlebih dahulu. Maka tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Seperti biasa lagi kita akan ubah ke tampilan time frame 4 jam. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Sekarang kita mundurkan layar kita hingga seperti ini teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman ya. Untuk koin Gala ini masih tertahan di area support terkuatnya di harga 3.100-an. Yang mana area ini merupakan area yang cocok untuk bisa melakukan open posisi beli. Karena apa? Pada saat koin Gala ini menyentuh di area tersebut, terjadi beberapa pantulan di area ini, dan juga ini. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa Gala ketika di harga 3.100-an itu adalah area yang cocok untuk bisa melakukan open posisi beli. Tetapi misalkan kalau koin Gala ini masih turun lagi, nggak akan sangat dalam teman-teman ya. Mentok-mentok sampai di angka 2.500-an. Tapi di sini saranku adalah kita bisa menggunakan teknik mencicil, yaitu yang dimana kita beli dulu dengan menggunakan 10% modal kita di harga 3.100. Kemudian kalau turun lagi di angka 2.500-an, kita bisa membelinya dengan menggunakan 50% dari modal kita. Karena apa? Koin Gala ini nggak akan turun lagi, insya Allah teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah area support terkuatnya di area ini. Karena terjadi beberapa konsolidasi di area ini dan tertahan juga di area ini. Tetapi ada kemungkinan kalau koin Gala akan turun lagi teman-teman ya. 3 area ini merupakan area yang cocok untuk bisa melakukan open posisi beli teman-teman ya. Tentunya dengan menggunakan money management insya Allah kita bisa mendapatkan cuan. Karena di sini kita telah menentukan titik support terkuatnya, seharusnya akan ada potensi kenaikan dalam beberapa waktu yang akan datang teman-teman ya. Maka aku akan gambar terlebih dahulu titik resisten terdekatnya untuk bisa menentukan titik open posisi sell kita. Oke teman-teman, jadi di sini aku telah menggambarkan titik resisten terdekatnya untuk bisa menentukan titik open posisi sell kita. Jadi di sini kesimpulannya, jika koin Gala ini masih tertahan di area support terkuatnya di area 3.000-an sampai 3.100-an, maka area ini merupakan area yang cocok untuk bisa melakukan open posisi beli. Dan sekarang kita akan ukur jika kita melakukan open posisi beli di area ini dan kita jual dalam beberapa waktu yang akan datang, kita targetkan dalam resist terdekatnya, maka berapa persen keuntungan yang bisa kita dapatkan. Kalau kita jual di area ini, maka di situ kita bisa mendapatkan 17% keuntungan. Kalau modal kita adalah 10 juta, maka di situ kita bisa mendapatkan 1,7 juta rupiah. Kalau kita jual di area ini, maka di situ kita bisa mendapatkan 2,6 juta. Kalau kita jual di area ini, maka di situ kita bisa mendapatkan 3,3 juta rupiah. Kalau kita jual di area ini, maka di situ kita bisa mendapatkan 4,4 juta rupiah. Kalau kita jual di area ini, maka di situ kita bisa mendapatkan 5,4 juta rupiah. Dan kalau kita jual di area ini, maka di situ kita bisa mendapatkan 6,4 juta rupiah dengan analisa singkat seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini kesimpulannya, kita harus menentukan terlebih dahulu di mana titik support terkuatnya. Kalau sudah menemukan titik support terkuatnya, insya Allah titik tersebut merupakan titik yang bagus untuk bisa melakukan open posisi beli. Tetapi kalau semisal titik tersebut akan turun lagi, maka saranku adalah kita menggunakan money management yang baik, yang dimana
kita menggunakan sistem mencicil. Sekarang kita akan analisa untuk koin yang kedua. Seperti biasa, kita akan ubah ke tampilan full screen terlebih dahulu. Dan seperti biasa lagi, kita akan ubah ke tampilan time frame 4 jam. Maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Sekarang kita mundurkan layar kita hingga seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, untuk koin mana ini masih tertahan di area support terkuatnya. Kenapa? Karena dalam beberapa waktu yang sebelumnya terjadi beberapa pantulan yang dimana terjadi di area tersebut. Jadi di sini kesimpulannya, ketika koin mana ini berada di area support terkuatnya di harga 32 ribuan, maka area tersebut merupakan area yang cocok untuk bisa melakukan open posisi beli kita. Jadi di sini aku akan gambar terlebih dahulu bahwa area tersebut merupakan area support yang bagus teman-teman. Area ini sampai area ini. Tetapi misalkan koin mana ini nggak kuat menahan support terkuatnya, kita bisa menggunakan money management yang baik dengan cara kita melakukan open posisi beli dengan sistem mencicil. Misalkan nih, kita beli dulu menggunakan 10% dari modal kita di harga 32 ribuan untuk koin mana. Tetapi jika koin mana ini turun lagi, maka kita bisa melakukan open posisi cicil lagi di harga 29 ribuan teman-teman ya. Yang mana area ini merupakan area support yang sudah paling bottom. Sehingga kalau kita bisa mendapatkan mana di harga 29 ribu, harga tersebut sudah harga yang paling murah untuk saat sekarang teman-teman ya. Setelah di sini kita menentukan titik open posisi beli kita, maka kita harus menentukan titik open posisi sell kita teman-teman. Nah, untuk resistor dekatnya aku akan gambar terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi di sini kita telah menentukan di mana titik resistor dekatnya. Maka kesimpulannya adalah jika koin mana ini masih tertahan di area support terkuatnya di harga 32 sampai 33 ribuan, maka kalau kita jual dalam resistor dekatnya dalam beberapa waktu yang akan datang, kita bisa mendapatkan berapa persen keuntungan. Kita akan ukur. Kalau kita beli di area ini dan kita jual di area ini, nah kita bisa mendapatkan 7,4% keuntungan. Yang mana kalau modal kita adalah 10 juta, maka di situ kita bisa mendapatkan 740 ribu rupiah. Kalau kita jual di area ini, maka di situ kita bisa mendapatkan 12% keuntungan, yang mana kita bisa mendapatkan 1,2 juta rupiah. Kalau kita jual di area terdekatnya lagi, kita bisa mendapatkan 17% keuntungan, yang mana kita bisa mendapatkan 1,7 juta rupiah. Kalau kita jual di area ini, maka di situ kita bisa mendapatkan 22% keuntungan, maka kita bisa mendapatkan 2,2 juta rupiah. Dan kalau kita jual di area ini, maka di situ kita bisa mendapatkan 26% keuntungan. Jadi di sini kesimpulannya, kita harus menentukan titik support terkuatnya untuk bisa menentukan titik open posisi beli yang bagus. Tetapi ketika pada saat harga tersebut itu nggak kuat untuk menahannya, maka di situ kita bisa menggunakan teknik money management yang baik dengan cara kita membeli menggunakan sistem mencicil teman-teman ya. Sistem mencicil nggak akan pernah salah, karena bagi para trader profesional, mereka menggunakan sistem mencicil untuk bisa mendapatkan cuan secara maksimal. Sekarang langsung aja kita pergi ke koin yang ketiga teman-teman. Koin yang ketiga bernama The Sandbox. Langsung aja kita pergi ke tampilan full screen-nya. Maka tampilannya akan seperti ini. Seperti biasa lagi, kita akan ubah ke tampilan time frame 4 jam. Dan kita mundurkan layar kita seperti ini teman-teman. Di sini bisa kita lihat teman-teman ya, untuk koin Sun ini hampir menyentuh di area support terkuatnya. Maka di sini aku akan gambar terlebih dahulu di mana titik support terkuatnya ada di area ini teman-teman. Lalu, kenapa sih area ini merupakan area support terkuatnya? Karena ketika koin Sandbox ini menyentuh area ini, koin tersebut langsung terbang ke atas teman-teman ya. Terbukti ketika dia menyentuh area ini, dia terbang, turun lagi, dia terbang lagi, lalu turun lagi, dia terbang lagi, turun lagi, dan dia terbang lagi. Jadi di sini kesimpulannya, kita harus menunggu terlebih dahulu koin Sun ini turun di harga 3.700-an teman-teman ya. Yang mana untuk koin Sun sekarang berada di harga 42 ribuan. Sekarang kita telah menentukan di mana titik support terkuatnya. Lalu kita akan menentukan lagi di mana resistor terdekatnya untuk bisa menentukan titik open posisi sell kita teman-teman ya. Seperti biasa kita akan gambar terlebih dahulu. Oke teman-teman. Jadi di sini kita telah menentukan di mana resistor dekatnya
untuk bisa menentukan titik open posisi sell kita. Misalkan nih, jika koin Sun ini breakdown ke bawah lagi, maka kita bisa simpulkan bahwa kita bisa menentukan titik beli yang bagus di area sini di harga 38 ribuan. Maka di sini kita akan ukur berapa persen keuntungan kalau kita jual di area resist terdekatnya. Kalau kita beli di area ini dan kita jual di area ini, maka di situ kita bisa mendapatkan 11% keuntungan. Kalau modal kita adalah 10 juta, maka di situ kita bisa mendapatkan 1,1 juta rupiah. Kalau kita jual di area ini, kita bisa mendapatkan 22% keuntungan, yang mana itu adalah 2,2 juta rupiah. Kalau kita jual di area ini, kita bisa mendapatkan 33% keuntungan, yang mana kita bisa mendapatkan 3,3 juta rupiah. Kalau kita jual di area ini, kita bisa mendapatkan 48% keuntungan, yang mana kita bisa mendapatkan 4,8 juta rupiah. Kalau kita jual di area ini, kita bisa mendapatkan 62% keuntungan, yang mana kita bisa mendapatkan 6,2 juta rupiah. Dan kalau kita jual di area resist terdekatnya lagi, kita bisa mendapatkan 75% keuntungan, yang mana kalau modal kita adalah 10 juta, maka di situ kita bisa mendapatkan 7,5 juta rupiah dengan analisa singkat seperti ini teman-teman ya. Jadi pada intinya lagi, untuk kesimpulan akhirnya, kita harus menentukan terlebih dahulu di mana support terkuatnya. Kalau semisal support terkuatnya tersebut itu breakdown lagi, tetap menggunakan money management yang baik dengan cara kita menggunakan sistem mencicil. Jangan sekali-sekali menggunakan sistem all in, karena apa? Kita hanya akan menunggu koin tersebut berada dalam harga yang sama, bukan? Tetapi jika kita menggunakan sistem mencicil, insya Allah kita bisa mendapatkan cuan secara maksimal dan konsisten teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Dan jika berhasil untuk mendapatkan cuan secara konsisten di Indodex dengan cara singkat seperti ini, jangan lupa tinggalkan sharing infonya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.